Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Di sini saya dari kelompok 4 dengan materi pelayanan tamu dan telepon untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perkantoran pendidikan dari offering B9. Sebelum kami mulai presentasi kami, perkenalkan dulu nama saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya sendiri Fuad Maulana. Selanjutnya ada Khairunisa. Selanjutnya ada Lia Sajida Rusdayana. Selanjutnya ada Menela Angelia Putri. Selanjutnya ada Nadia Erika Tamara. Selanjutnya ada Naura Dinda Nugulita. Dan yang terakhir ada Nurul Mustafiro. Nah, selanjutnya untuk materi-materi yang akan kami bahas di antaranya, yang pertama ada tugas resepsionis, yang kedua ialah identifikasi tamu, yang ketiga ada jamuan makan, yang keempat ada bahasa tubuh, yang kelima ada perangkat telepon, yang keenam telepon masuk, yang ketujuh telepon keluar, dan yang kedelapan ada call center. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu mengenai tugas resepsionis. Pada dasarnya setiap tamu yang mendatangi suatu kantor akan mengharapkan pelayanan dan penghormatan yang baik dari pihak kantor, sehingga sebaliknya seorang tamu juga akan membalas dengan cara mematuhi peraturan penerimaan tamu di kantor tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang diharapkan oleh tamu, dan hal tersebut juga harus diketahui oleh staf kantor ataupun sekretaris yang berperan sebagai penerima tamu atau resepsionis. Yang pertama, tamu mengharapkan disambut ramah dan menemui seseorang penerima tamu yang bertindak sebagai seorang dewasa yang bersifat profesional. Yang B, tamu mengharapkan menerima segala keterangan dengan benar serta tetap mendapatkan pelayanan sopan meskipun dia belum membuat perjanjian dulu. Yang C, tamu mengharapkan sekretaris bisa menunjukkan orang yang dicari, dan kalau tidak ada, hendaknya dapat disilahkan bertemu dengan orang lain yang mewakilinya. Yang D, tamu mengharapkan dapat diberitahukan kapan ia dapat bertemu orang yang harus ia temui jika ia bersangkutan tidak berada di kantor pada waktu itu. Selanjutnya ialah beberapa syarat di berikut ini yang diperlukan oleh seseorang resepsionis atau staf kantor untuk menjalankan tugas memberikan pelayanan prima kepada para tamu. Yang A, sopan, ramah tamah, berkepribadian menarik, berbusana rapi dan profesional. Yang B, bijaksana dan cerdas dalam mengambil keputusan dan bertindak. Misalnya, harus tahu sampai sejauh mana dia boleh menggunakan kebijaksanaannya sendiri, karena tidak dibenarkan untuk bertindak melampaui kewenangannya. Yang C, mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibicarakan dengan tamu. D, mengetahui struktur organisasi dan nama-nama pejabat atau pimpinan instansi. E, mampu menguasai diri, mengendalikan emosi setiap situasi. Misalnya, sabar dalam menghadapi tamu yang mungkin rewel dan memaksa. Dan yang terakhir, yang F, sebaiknya mampu berbicara bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Baik, selanjutnya saya akan membahas apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika tamu datang. Yang pertama itu ada greet atau menyapa, yang kedua itu ada sit, tempat duduk, dan yang ketiga treat, dengan cara memperlakukan. Saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Yang pertama, greet, menyapa. Nah, dalam saat tamu datang ini, resepsionis atau staf harus menghentikan sejenak pekerjaannya dan memberikan perhatiannya kepada tamu dengan menerapkan es tomat. Apabila sedang berbicara di telepon, maka ia memberikan isyarat pada tamu dengan tersenyum agar tamu mengerti bahwa staf sudah melihat kedatangannya. Resepsionis sebaiknya menyambut dan menyapa tamu dengan berdiri, tersenyum, dan bersalaman. Ia harus dapat juga menghormati dan memberikan bantuan informasi yang tepat serta memberikan layanan yang prima. Yang kedua adalah B, seat atau tempat duduk. Sebelum tamu dipersilakan duduk, persilakan tamu mengisi buku tamu atau kartu tamu dan meninggalkan tanda pengenal berupa SIM atau KTP untuk ditukar dengan kartu visitor atau pengunjung. Kemudian, mempersilakan tamu untuk duduk di kursi yang telah disediakan di ruang depan, resepsionis area, atau mengantarkan tamu tersebut ke ruang pertemuan atau meeting room yang ada di kantor tersebut. Dan yang terakhir ialah treat, yaitu memperlakukan. Nah, dalam hal ini, jika kamu terpaksa harus menunggu, usahakan tamu itu merasa senang dan nyaman.
Anda bisa menawarkan seperti minuman seperti kopi, teh, atau air mineral kepada tamu yang akan menunggu. Selanjutnya, Anda juga bisa menyediakan bahan bacaan seperti koran atau majalah di ruang tamu. Nah, selanjutnya, dalam selesai melayani tamu, staf juga harus memberitahukan kepada pimpinan bahwa tamu sudah siap dan menunggu di ruang tamu. Jika, ini masih ada jikanya, yaitu jika pimpinan masih merasa tamu lainnya, sampaikan ke tamu yang baru datang apakah dia bersedia nunggu beberapa menit. Selanjutnya, saat mengantarkan tamu ke ruang pimpinan, sebutkan nama tamu dan nama pimpinan, urutan menyebutkan nama tamu dahulu baru nama pimpinan. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan memberikan contoh kartu tamu. Nah, dalam contoh kartu tamu ini terdiri dari nama. Dan pertama itu ada tulisan kartu tamu, yang kedua nomor, yang ketiga adalah nama, pekerjaan, alamat, telepon, ingin bertemu tentang atau hal, tanggal datangnya, tanda tangan, dan nama, terus ada catatan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Identifikasi tamu. Saya akan menyebutkan jenis-jenis tamu sekaligus untuk menjelaskan cara melayani tamu tersebut. Yang pertama yaitu tamu dengan perjanjian. Staf segera melapor atau menelpon pimpinan ketika tamu telah datang. Jika pimpinan sudah siap menerima tamu, staf dapat mempersilahkan tamu untuk masuk ke ruang pimpinan. Yang kedua yaitu tamu tanpa perjanjian. Staf meminta tamu untuk mengisi kartu tamu dan segera menanyakan kepada pimpinan dengan menyerahkan kartu tamu tersebut. Selanjutnya yaitu tamu keluarga atau teman pimpinan. Staf segera melapor ke pimpinan. Apabila pimpinan sudah siap menerima, maka staf mengantarkan tamu menemui pimpinan. Namun jika pimpinan sedang rapat, maka sapa dan sampaikan masih ada rapat. Yang keempat yaitu tamu yang ingin membeli barang atau jasa. Staf mengarahkannya ke bagian penjualan atau pemasaran. Selanjutnya yaitu tamu rutin atau tamu pegawai kantor itu sendiri. Apabila tidak ada tamu lainnya, staf dapat secara langsung mempersilahkan tamu untuk menemui pimpinan. Tamu VIP, misalnya kalangan pejabat tinggi negara, staf segera melapor dan pimpinan sendirilah yang langsung menemui dan menyambut tamu tersebut di lobi atau di ruang tamu. Yang G, tamu pramuniaga atau sales. Persilahkan ke bagian pembelian. Jika lembaga tidak perlu produk mereka, staf menyampaikannya dengan jujur tetapi sopan. Dan yang terakhir yaitu tamu tidak diinginkan. Staf tetap bersikap ramah, sopan, dan mengarahkan untuk membuat janji dulu. Diusir secara halus. Jika tetap menunggu, ajukan saja. Jika tamu berbuat ribut atau gaduh, maka staf bisa menghubungi satpam kantor. Selanjutnya yaitu tata cara bertemu pada jam kerja. Yang pertama, buat perjanjian dulu dengan klien. Yang kedua, sehari sebelumnya sekretaris menginformasikan dan mengingatkan kembali jadwal pertemuan yang telah disepakati. Yang ketiga, pastikan tempat pertemuan berlangsung diketahui sehingga memastikan jalan yang ditempuh untuk menghindari kemungkinan tersasar atau terlambat untuk memenuhi janji. Yang keempat yaitu perhatikan penampilan dan sikap saat harus bertemu dengan klien. Yang kelima yaitu sesaat setelah sampai di perusahaan yang dituju, sekretaris hendaknya bertemu resepsionis untuk meminta bantuan dari karyawan setempat untuk bertemu dengan orang yang dituju. Sikap sopan santun di meja makan, mulai dari awal makan, duduk, menggunakan alat-alat makan, makan dan minum, saat makan dan minum, serta ketika berada dan meninggalkan meja makan. Istilah-istilah pada jamuan makan internasional yaitu coffee morning, brunch atau breakfast lunch, tea time atau afternoon tea, cocktail, dinner. Nah, jamuan formal ini terdiri dari 3 hidangan, yaitu yang pertama hidangan pembuka atau appetizer. Yang pertama itu ada hot appetizer, biasanya berupa sup, atau kalau enggak yang kedua itu cold appetizer, yaitu salad atau sandwich biasanya seringkali. Yang kedua yaitu hidangan utama atau main course, sering berupa steak, daging ataupun seafood. Dan yang terakhir yaitu hidangan penutup atau dessert, berupa makanan atau minuman seperti cake, puding atau es krim. Selanjutnya bahasa tubuh. Body language adalah gerakan refleksi atau non-refleksi dari sebagian atau seluruh bagian yang digunakan seseorang untuk menyampaikan isi hatinya kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata.
Ada 4 jenis bahasa tubuh yang menyiratkan pikiran dan perasaan seseorang. Yang pertama ada bahasa tubuh terbuka, postur tubuh menghadap ke depan, posisi tubuh dan wajah menghadap lawan bicara. Yang kedua ada bahasa tubuh tertutup, sikap tubuh tertarik ke belakang tanpa memunggungi lawan bicara. Yang ketiga ada bahasa tubuh ekspansif, yaitu tampak dalam postur siaga. Yang keempat bahasa tubuh tegang, postur tubuh yang mengerut. Menurut Endang dan Mulyani 2015, bahasa tubuh penting dilakukan untuk pelayanan prima sebagai berikut: berdiri tegak dengan dada sedikit ditonjolkan, tampil tenang agar bisa mengenakan situasi, pertahankan ekspresi netral dan menyenangkan, menetapkan langsung ke mata lawan ketika berbicara, lindungi wilayah ruang fisik supaya berwibawa, gerakan tangan atau lengan untuk menegaskan sesuatu, dan yang terakhir mempertemukan ujung jari menunjukkan sedang berpikir serius. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang cepat dan efektif untuk menyampaikan informasi dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan kantor. Telepon sendiri berasal dari kata tele yang berarti jauh dan pon yang berarti bunyi. Dari segi wujud dan material atau harga, telepon adalah alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan warta dari satu pihak ke pihak lain yang berjauhan jarak, baik secara internal atau dalam suatu kantor maupun secara eksternal atau di luar kantor. Berdasarkan segi ekonomi, telepon berarti berbicara dengan pesawat telepon. Ada beberapa jenis pesawat telepon jika dilihat dari segi kapasitas dan kemampuan jangkauannya. Yang pertama ada pesawat telepon ekstern, yaitu pesawat telepon yang digunakan untuk melakukan percakapan jarak jauh yang meliputi seluruh jaringan telepon, baik jaringan dalam negeri juga luar negeri. Lalu yang kedua ada pesawat telepon intern, yaitu pesawat telepon yang digunakan untuk percakapan antar bagian dalam jaringan telepon yang ada dalam satu gedung kantor tanpa mengganggu jaringan telepon ekstern. Lalu, yang ketiga ada pesawat telepon intercom. Berasal dari kata intercommunication yang berarti komunikasi di dalam. Artinya pesawat telepon yang digunakan untuk menyampaikan berita di dalam lingkungan kantor atau organisasi perusahaan itu sendiri. Dari satu bagian ke bagian lain, dari seorang pejabat ke pejabat lain, dengan menggunakan peralatan yang disebut intercom. Terdapat 3 jenis telepon jika ditinjau dari segi kemampuan peralatan yang digunakan. Pertama, pesawat tunggal atau satu jalur telepon atau single line telepon, yaitu pesawat telepon yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yang memiliki fasilitas telepon di rumah. Yang kedua ada pesawat telepon dengan banyak touch atau multi button telepon, yaitu pesawat telepon yang banyak digunakan di kantor, di mana hubungan telepon masuk bisa diatur penyampaiannya pada orang-orang yang dituju atau dipanggil. Yang ketiga ada pesawat telepon sistem hunting, yaitu pesawat telepon dengan satu nomor telepon yang bisa digunakan secara serentak untuk beberapa saluran. Pada instansi pemerintah dan perusahaan besar, pemakaian telepon jaringan kabel biasanya dilengkapi dengan switchboard yang digunakan oleh operator telepon untuk menerima, menyambungkan, dan menghubungkan keluar. Ada 2 jenis switchboard. Pertama ada PABX atau Private Automatic Branch Exchange, yaitu sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator. Kedua, PMBX atau Private Manual Branch Exchange, yaitu sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Selanjutnya adalah telepon masuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menerima telepon masuk di kantor adalah yang pertama, segera mengangkat telepon tersebut. Hal ini akan menghemat waktu si penelpon dan mencerminkan penghargaan penerima telepon kepada si penelepon sebagai orang yang penting. Sebaliknya,
membiarkan telepon berdering terus akan menimbulkan suara bising yang akan mengganggu ketenangan pegawai dan pimpinan di kantor tersebut. Yang kedua, staf yang menerima telepon siap dengan blok note dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting dari pembicaraan telepon tersebut. Staf dapat mengangkat telepon dengan tangan kiri, sementara tangan kanan digunakan untuk mencatat. Yang ketiga, ucapan pertama saat mengangkat telepon adalah menyebutkan nama instansi, lalu nama staf, dan memberikan salam. Jika penelpon tidak bersedia menyebutkan namanya, maka staf dapat menanyakan siapa yang sedang menelpon, sehingga diperlukan teknik bertanya yang tidak menyinggung perasaan penelpon. Yang keempat, memilih telepon yang masuk, karena seringkali penelpon tidak perlu berhubungan langsung dengan pimpinan. Staf harus dapat memilih siapa saja yang harus diterima oleh pimpinan dan siapa yang dapat diterima oleh pejabat bawahan pimpinan. Hal ini dapat meringankan beban dan mengurangi kesibukan untuk mengangkat telepon. Jika staf menganggap bahwa bawahan pimpinan dapat menerima telepon dengan memberikan alasan yang sopan dan tepat, maka staf harus memberikan saran kepada siapa penelpon tersebut dapat berbicara. Yang kelima, apabila pimpinan tidak berada di tempat, maka staf dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, memberikan keterangan tentang ketidakhadiran pimpinan dengan bijaksana. Karena tidak dibenarkan memberikan keterangan secara rinci tentang keberadaan pimpinan dan kegiatannya kepada penelpon, kecuali urusannya memang penting. Yang kedua, staf harus bisa menggunakan kemampuan berdiplomasi jika penelpon segan memberikan keterangan tentang identitas dan tujuannya untuk menelpon. Yang ketiga, mencatat pesan dalam formulir penerimaan telepon. Meskipun penelpon tidak meninggalkan pesan, itu sebagai bahan laporan untuk pimpinan. Yang terakhir, mengakhiri pembicaraan telepon dengan menggunakan salam dan terima kasih secara ramah dan tidak tergesa-gesa. Berikan kesan kepada pembicara lawan bahwa kita senang berbicara dengannya. Tunggulah sampai pembicara meletakkan telepon dan mengucapkan salam, baru setelah itu letakkan ganggang telepon secara perlahan-lahan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang telepon keluar. Yang pertama, telepon mungkin saja diterima oleh orang yang tidak bersangkutan. Oleh karena itu, staf harus menyebutkan identitas dan instansinya setelah mendapatkan sambungan. Lalu mengatakan bahwa pimpinan ingin berbicara. Setelah yakin bahwa pihak penerima telepon sudah siap untuk berbicara, maka staf bisa menyambungkan telepon tersebut kepada pimpinan. Yang kedua, jika pimpinan meminta staf untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, maka staf harus memastikan terlebih dahulu apakah telepon telah benar-benar diterima oleh nomor yang dimaksud atau nomor yang dituju. Lalu, meminta agar dihubungkan dengan bagian yang dikehendaki dan meminta berbicara kepada pimpinan. Setelah menjelaskan pesan pimpinan kepada orang yang bersangkutan tersebut, staf haruslah berterima kasih dan meletakkan ganggang telepon dengan pelan. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan oleh operator telepon saat melakukan panggilan telepon keluar dalam sistem PMBX ialah: yang pertama, sebelum melakukan panggilan telepon keluar, operator telepon menerima permintaan dari karyawan atau pimpinan yang ingin melakukan hubungan telepon dengan pihak luar. Selanjutnya, mencatat nomor telepon yang akan dihubungi dan menyambungkan telepon dengan nomor yang dituju. Setelah telepon tersambung, lalu mengatakan bahwa ada yang ingin berbicara. Barulah kemudian menyambungkan telepon dengan karyawan atau pimpinan yang ingin melakukan hubungan telepon tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian call center. Call center adalah sebuah divisi di perusahaan yang terpusat untuk menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
Dalam call center ada dua macam panggilan. Yang pertama yaitu panggilan yang dilakukan oleh pelanggan atau inbound call seperti menanyakan info produk, permintaan atau keluhan. Yang kedua yaitu panggilan kepada pelanggan atau outbound call seperti telemarketing penawaran produk, survei maupun validasi data. Menurut Rahmayanti, tahun 2013 menjelaskan 3 aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan call center untuk menjadi efektif. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua people, dan yang terakhir yaitu teknologi. Aplikasi sebuah sistem call center dibuat sederhana dan mencakup keragaman kebutuhan serta keinginan pelanggan. People adalah orang atau petugas yang melayani dan berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Berkomunikasi tanpa tatap muka ini memerlukan keterampilan lebih tinggi karena kecenderungan dimarahi atau menerima komplain pelanggan lebih banyak. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi adalah komitmen perusahaan terhadap call center karena teknologi dan besarnya investasi tergantung pada bagaimana perusahaan memosisikan call center. Oleh karena itu, petugas harus bermental kuat dan bersedia lapang hati menerima komplain dan kemarahan pelanggan. Selanjutnya yaitu call center office. Istilah pekerjaan penerima telepon. Tugas utamanya yaitu menerima panggilan telepon yang masuk, menjawab permasalahan pelanggan atau klien, memberikan solusi, mencatat pesan atau persoalan yang harus diselesaikan perusahaan, dan yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.